Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bi syahri ramadana bi fadli rabbina wa lailatul qadri bihi qad nazalat tuba liman dhalabaha kama sabat. Ya ayyuhal ghawdus salamullah alaika rabbini biiznillah wa'adhur ilayya sayyidi binadrah musilati lil hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musrin bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir ya syir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Hadratul Mukarram Mbah Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf Mu'alif Salat Wahidiyah Qadasallahu sirrahu wa radiyallahu an. Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kiai Haji Abdul Latif Majid Qadasallahu sirrahu wa radiyallahu an. Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu an, pengasuh perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo yang senantiasa kita ikuti dan kita taati. Al Mukarramatain Mbah Nyai wal Mukarramah Ibu Nyai wa Ahlal Bait yang kami muliakan, Bapak Ibu Pramu Perjuangan Wahidiyah yang kami hormati, para Bapak Ibu pengurus Pondok Pesantren Kedunglo Al Munadharah yang kami hormati, para Bapak Ibu panitia pelaksana asrama Ramadan Wahidiyah yang kami hormati, hadirin hadirat santriwan santriwati Pondok Pesantren Kedunglo Al Munadharah yang berbahagia. Di malam yang penuh barokah ini, perkenankan kami ikut serta di belakang hadirin hadirat untuk memanjatkan puja puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam resepsi acara asrama Ramadan Wahidiyah dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita tandai rasa syukur ini biqaulina alhamdulillah. Kedua kalinya selawat salam dan barokah yang seindah-indahnya. Mari kedua kalinya salawat salam yang seindah-indahnya dan yang setepat-tepatnya. Mari kita haturkan ke pangkuan junjungan kita baginda agung beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa syairil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihimus salatu wassalam, wa ala alihim wa ashabihim wa dzurriyyatihim wa jamil aktabin awalihim ila akhirihim
Salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan yang tulus kepangkuan para aulia illah wa ahbabillah min awalihim ila akhirihim, khususan khosah beliau wa syuhada zaman radhiyallahu anhu. Wa ata alaina min barakatihim wa syafaatihim wa karamatihim wa amatana bi amdatihim kama yaliku bika wa bihim, amin amin ya rabbal alamin. Dengan penuh harapan semoga beliau-beliau yang kita sebut di atas berkenan mencurahkan syafaat dengan penuh harapan semoga beliau-beliau yang kita sebut di atas berkenan mencurahkan syafaat, tarbiyah, nadroh, barokah serta jangkungan doa restunya kepada kita bersama, sehingga acara asrama Ramadan Wahidiyah khususnya pada malam hari ini dan umumnya seluruh rangkaian dalam acara asrama Ramadan Wahidiyah patut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi barakati beliau wa syuhada zaman radhiyallahu an, dan kita bersama mendapatkan doa restu beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu anhu. Hadirin hadirat yang berbahagia, santriwan santriwati Pondok Pesantren Kedunglo Al Munadharah. Alhamdulillah pada malam hari ini sebentar, mungkin ini malam keberapa sekarang? 10 9. Berarti insya Allah dalam sekitar 10 hari lagi atau 11 hari lagi kita akan perpulangan, betul? Ya, alhamdulillah. Mungkin yang ditunggu-tunggu, mungkin satu hal yang ditunggu ketika seseorang mondok, salah satunya adalah ya pulang. Termasuk pada keseharian kita. Mohon maaf, mohon diperhatikan bagi yang SMP, yang masih SMP, mungkin materi hari ini adalah, mungkin ada bisa yang menyebutkan, nanti saya beri hadiah, coba. Coba, sebentar. Coba berdiri aja. Ada yang berani berdiri, jawab. Ada yang berani berdiri, silahkan. Silahkan. Yang berani menjawab berdiri. Ayo, yang berdiri pertama kali maju. Ayo silahkan, ada yang dari, sudah, ini yang saya beri kesempatan, yang perempuan 1, yang laki-laki 1, coba. Silahkan yang laki-laki perwakilan. Ada? Ayo silahkan maju. Ayo silahkan maju. No, malah pembinanya yang maju. Ya silahkan, ayo maju. Ya silahkan. Ya berdiri ya, berdiri. Kopiahnya mana? Kopiah. Ya. Bentar. Yang lain tenang. Ini dulu. Sebutkan nama, kelas, alamat. Nama saya Nama saya Abdullah Fatih Al-Furqon dari Surabaya, kelas 8. Judul materi hari ini PUMPW
Badan Usaha Transportasi Buruk. Bentar. Sudah. Iya. Biar yang jawab teman-temanmu ini sudah benar apa belum? Belum. Berarti tinggal belum ya. Coba ada yang bisa menyempurnakan? Sampai ada yang berani menyempurnakan? Silahkan. Ya. Yang perempuan silahkan. Iya, ini pemberani ya. Badan Usaha Transportasi Buruk dan Bazar Ramadan. Bisa diulangi? Badan Usaha Transportasi Buruk dan Bazar Ramadan. Terus. Sudah betul? Betul. Namanya, sebutkan nama, kelas dan Maisara Bani dari Bogor, kelas 7 SMP Waidia. Tenang, tenang. beri tepuk tangan. Tadi yang cowok tadi yang jawab sini, yang sudah jawab sini, maju, yang dari Surabaya itu. Ya. Alhamdulillah. Apabila ada sebentar, ya, saya minta tenang dulu, sudah. Ini kita hargai waktu yang berjalan, sama-sama di sini kita belajar, bersama-sama kita secara materi kita diajak untuk belajar. Namun selain apa yang saya sampaikan, mari. Sudah bisa tenang belum? Kalau belum bisa tenang belum saya lanjutkan. Selain secara materi, kita itu belajar dengan pengetahuan yang kita punya. Namun di sini ada aspek di mana kita sebagai hamba, kita sebagai seorang murid, kita sebagai seorang santri, baik santriwan, santriwati itu sama, punya posisi yang sama. Dalam hal ini kita di sini sama-sama mengabdikan diri atau berusaha tholabul ilmi. Secara materi mungkin kita harus diberi pengetahuan, namun di dalam hati ini mari kita upayakan terus menerus untuk selalu nida ya sayyidi ya Rasulullah. Karena ini kesempatan yang baik, selain bulan Ramadan, sampean juga ada di tempat lahirnya sholawat wahidiyah. Maka satu, jangan sia-siakan waktu yang sampean punyai. Karena satu waktu yang kita lewati itu tidak akan bisa diulangi. Satu waktu yang kita miliki ini tidak akan bisa kita ulangi. Baik, kita masuk pada materi badan usaha dan badan usaha milik Perjuangan Wahidiyah atau biasa disebut dengan BUMP. Bagus. Insya Allah semuanya sudah bisa menyebutkan. Jadi kepanjangan dari badan usaha milik Perjuangan Wahidiyah. Namun kita bersama juga harus tahu apa itu badan usaha milik Perjuangan Wahidiyah. Badan usaha milik Perjuangan Wahidiyah ini adalah sebuah badan yang dibentuk oleh
Yayasan Perjuangan Wahidiyah untuk mengakomodir pelaku-pelaku usaha yang notabene adalah pengamal Wahidiyah. Pelaku-pelaku usaha yang pengamal Wahidiyah. Terus badan usaha milik Wahidiyah, milik Perjuangan Wahidiyah ini seperti di pusat, saya ceritakan sedikit, seperti di pusat ini ada beberapa perusahaan. Ada beberapa perusahaan yang di tahun 2026 ini ada 6 perusahaan yang ada di badan usaha milik Perjuangan Wahidiyah Pusat. Nah, antara lain yang di sebelah sini perusahaan apa, anak-anak? Apa? AK, Air Kedunglu, ya, Air Kedunglu. Terus yang di depan kantor pondok, di seberang kantor pondok, kios Wahidiyah atau toko Wahidiyah. Terus yang di Gang 4 sana, Kolamuna. Terus satu lagi di sela-sela gang kantor depan, penerbit majalah Aham. Terus ada 2 ya. Ada 2 perusahaan yang ini secara, jadi ada 2 perusahaan yang tidak berkantornya atau kantor tempatnya atau tempat operasionalnya itu masih jadi satu dengan kantor badan usaha. Mungkin ada yang tahu 2 perusahaan baru milik usaha. Silahkan berdiri, mungkin bisa dijawab. Anak-anak, saya inginkan sebentar. Saya inginkan semua itu bertanggung jawab atas apa yang disampaikan. Jadi kalau ada pertanyaan, sampean pengen jawab, ya coba berdiri dan disampaikan jawabannya. Jadi sama-sama tahu, fair gitu ya. Saya inginnya begitu. Jadi mohon maaf, bukan berarti saya nggak boleh sampean rame sendiri, nggak boleh, nggak. Silahkan rame, tapi yang produktif. Yang menghasilkan. Ojo rame guyon koyo Arif kae. Jangan guyon ya, Le. Ya. Nggak boleh. Ya di samping kita harus konsentrasi, kita juga harus mengolah hati. Jadi bagaimana sebuah keinginan untuk rame itu di manajemen agar baik, di bagaimana manajemen atau penataan ingin guyon karo kancane itu di manajemen dengan baik. Ya. Jadi di dalam badan usaha milik Perjuangan Wahidiyah ini ada 2 perusahaan baru yang ada di Kedunglu. Mungkin yang tahu atau ingin mencoba silahkan, saya siapkan hadiah di depan. Silahkan berdiri. Ada yang ingin mencoba? Dimi, silahkan Dimi. Dimi, monggo. Atau yang lain silahkan. Ya. Kalau nggak ada, oh alhamdulillah ada yang berani. Jadi sebelumnya mari kita apresiasi, tepuk tangan. Sebutkan nama, alamat, kelas. Perkenalkan, nama saya Kurata Yuni dari Asrama Tarbiyah. Jawabannya? Mau izin menjawab. Jawabannya Karmila dan Kamar Kulon. Terima kasih.
Iya. Bagus. Baik. Ada yang sudah berani menjawab. Walaupun mohon maaf tadi Mbak Kurota Ayunin, terima kasih atas jawabannya, Mas. Mbak Kurota Ayunin, ya alhamdulillah tadi ada yang berani menjawab. Walaupun untuk jawabannya tetap berhadiah. Untuk jawabannya yang tadi disebutkan adalah Karmila dan Kamar Kulon. Pak, jawabannya yang satunya itu buruk. Oh, iya. Terima kasih. Ya. Jadi ya terima kasih Mbak Kurota membantu teman-teman untuk memahami. Jadi badan usaha ini punya beberapa perusahaan di bawahnya. Kalau yang ada di pusat itu ada 6 perusahaan. Tadi yang sudah disebutkan mulai dari Air Kedunglo, Toko Wahidiyah, Kolamuna, terus penerbit majalah Aham. Ini yang salah satunya yang menjadi salah satu materi hari ini adalah transportasi buruk. Itu yang kelima. Tadi yang keenam ini yang terbaru ini namanya perusahaan unit souvenir Wahidiyah. Nah, jadi ada 6 perusahaan yang ada di pusat ini yang menghubungkan. Mohon maaf. Daripada rame mencoba untuk mujahadah di dalam hatinya masing-masing gitu loh. Yang paling singkat apa yang disenengi gitu. Mujahadah ya Syafi'al atau mujahadah apapun terserah sampai daripada rame. Ini waktu yang dibuat rame ini nggak akan berulang loh. Rame bisa nanti di asrama, bisa nanti ya sambil jalan dan lain sebagainya. Mari kita bersama-sama memperbaiki diri. Ya bismillah dengan mengharap tarbiyah beliau Rasulullah, mohon doa restu Kanjeng Romo, semoga kita lebih meningkat lagi. Untuk merefleksikan sembari kita bersama-sama belajar di sini, mari kita mengadakan permohonan ke pangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa usia zaman radhiyallahu an. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nuruhul qihati al-ana wa aslahu arukahu atrikni faqad dalam tu'abata wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudha kuntu sahsan halika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal ghaus salamullah alaika rabbini bi'idhnillah wanzur ilayya sayyidi binadra musilati lil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Ya, kembali pada materi badan usaha, nasib pada badan usaha di sini. Setelah beberapa unit usaha yang saya sebutkan tadi, ada 6 unit usaha. Selanjutnya bidang yang ditangani pada perusahaan-perusahaan tersebut. Bidang yang ditangani seperti Air Kedunglo menangani apa?
distribusi air. Distribusi air. Ini sekedar sampean tahu, mungkin perlu saya sampaikan juga. Jadi air Kedunglo ini dari perusahaan keluarnya atau agennya itu bukan agen umum sebagaimana perusahaan-perusahaan yang lain, mungkin perusahaan di luar Perjuangan Wahidiyah. Kalau di agen perusahaan air Kedunglo ini adalah PWPW atau perjuangan tingkat kabupaten. Nanti dari agen kabupaten itu turun ke sub agen adalah PW kecamatan. Yang masing-masing mulai dari perusahaan sub agen adalah PW kabupaten turun ke sub agen PW kecamatan. Ini masing-masing ada keuntungan. Ada keuntungan. Keuntungan berupa apa? Untungnya berupa apa kira-kira? Coba ada yang ingin mencoba? Silahkan Gilva. Atau Suroya. Keuntungan yang diwujudkan ini minimal adanya keterikatan, adanya komunikasi. Adanya komunikasi dari perusahaan kepada PW kabupaten, dari PW kabupaten ke PW kecamatan, ada komunikasi. Ada komunikasi verbal, ada alasan untuk bercerita, ada alasan untuk menyampaikan sesuatu. Walaupun itu pertama yang digunakan komunikasi adalah air Kedunglo. Karena tidak jauh dari sebuah pergerakan, misalkan saya ambil contoh sampean di kelas atau di kamar atau di asrama. Kalau komunikasinya kurang baik, hubungan antara satu dengan satu lingkungan itu kurang baik, maka tidak akan berjalan satu program-program yang dicanangkan. Misalkan saja kamarnya Al-Hikam 2 gitu misalkan. Al-Hikam 2 ada jadwal, ada penghuni Al-Hikam 2 di sini. Ya, Al-Hikam 2 itu ada jadwalnya Ada jadwalnya ambil catering. Ada jadwalnya piket kamar itu ada. Nah, itu kalau komunikasinya terjalin dengan baik, dengan bagus, maka program-program baik ambil catering, terus piket kamar, atau bahkan menghias kamar, atau bahkan usbuiyah kamar, itu bisa terlaksana. Ya, seperti itulah. Maka kenapa di dalam perjuangan Wahidiyah, badan usaha milik perjuangan Wahidiyah ini muncul sebagai penjembatan antara kabupaten dengan kecamatan dengan jamaah. Fungsi utamanya ini selain, jadi dari perusahaan ada kemarin yang baru ngambil, yang kebetulan sebelum acara seperti malam hari ini adalah agen kabupaten. Sudah perhatikan. Sudah, itu urusan mereka, urusan sampean dengan saya. Ya. Ya, kita lanjutkan. Seperti kemarin pada waktu ada kendaraan truk kemarin, tahu semua. Sebelum acara ini, kemarin ya, itu dari agen Kabupaten Malang. Agen air Kedunglo dari Kabupaten Malang. Ya, manfaatnya sangat besar ya. Manfaatnya sangat besar. Air Kedunglo ini digunakan sebagai media komunikasi.
selain air kedungnya sendiri juga ada keuntungan secara finansial, keuntungan secara materi. Keuntungan secara materi itu nanti masuknya ke dalam dana perjuangan. Mungkin yang kemarin sudah dapat materi tentang DKW belum? Departemen Keuangan Wahyudya. Sudah ya. Nah, Departemen Keuangan Wahyudya itu sumber dananya dari mana? Kalau menurut kemarin? Lupa. Dana box, XP, terus ada zakat, ada apa? Zakat mal, ada zakat fitrah dan lain sebagainya. Nah, dunia usaha, badan usaha milik Perjuangan Wahyudya dalam hal ini membantu sumbangsih dalam perjuangan. Selain pertama adalah hubungan secara koordinatif antara kabupaten dengan kecamatan, PW kabupaten, PW kecamatan hingga imam jamaah. Selanjutnya ada keuntungan secara finansial yang didapatkan selain dari dana box dan sumbangan pendapatan. Ini yang mungkin fungsi dari badan usaha. Jadi salah satunya seperti air kedunglu. Dan bukan hanya air kedunglu saja. Di sana masih ada toko Wahyudya. Toko Wahyudya itu dulu zaman saya masih mondok, beberapa teman saya itu membuat kaligrafi ya. Tahu kaligrafi ya? Dan hasil karyanya dulu juga dititipkan di toko Wahyudya. Itu masih dulu, zaman saya itu sekitar tahun 90-an. Kalau sekarang mungkin ada yang punya apa? Kreativitas apa yang mungkin bisa diwarnai perjuangan, silahkan nanti ke kantor badan usaha atau bisa berhubungan dengan toko Wahyudya. Nanti prosedurnya kita kawal hingga sampean mungkin bukan hanya sekedar istilahnya berkarya untuk keindahan atau kemampuan diri sendiri, tapi juga bisa menghasilkan secara komersial. Dulu seperti itu. Ya. Toko Wahyudya ini adalah kalau sebuah perusahaan itu pasti punya factory outlet atau outlet perusahaan. Nah, toko Wahyudya ini adalah salah satu-satunya outlet yang dimiliki perjuangan secara resmi. Karena setiap produk yang dijual di toko Wahyudya itu melalui mekanisme prosedur perizinan yang sesuai standar dan ditentukan. Ini, jadi perbedaan mungkin sampean melihat ada di toko Wahyudya itu bandul kunci atau kalender atau semacamnya yang ada di sana, itu semua sudah sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Prosedurnya, prosedur perizinan dan lain sebagainya. Ya, itu toko Wahyudya. Dan lagi majalah Aham, selebihnya majalah Aham ini salah satu perusahaan di bawah Badan Usaha milik Perjuangan Wahyudya. Ini mengkonsep, membuat, mencetak majalah Aham serta mendistribusikan kepada agen-agen majalah Aham. Ini pun sama prinsipnya dengan air kedunglo, agennya juga dari kabupaten.
kabupaten, nanti didistribusikan ke kecamatan dan seterusnya. Keuntungannya tetap ada dua, satu interaksi, satu hubungan sosial, kedua finansial, uang atau keuntungan yang sumbangsih selain dana box dan sumbangan pendapatan serta zakat-zakat yang lain. Jadi harapannya bagaimana? Mungkin sampean setelah ini ada yang di Jatah, ada di Kedunglo, mungkin ada yang pulang. Intinya ladang perjuangan di bidang usaha masih lebar. Yang penting sampean tetap berhubungan dengan Kedunglo untuk mengkonsultasikan atau untuk mengkomunikasikan tentang usaha-usaha di daerah. Mohon maaf, salah satu contoh tas yang saya bawa ini, ya. Tas yang saya bawa ini adalah produk asli dari perusahaan Wahidiyah daerah. Perusahaan Wahidiyah yang ada di daerah. Ada yang rumahnya Kebumen? Ya. Kebetulan pengrajinnya ini dari daerah Kebumen. Ini dulu. Ini kebetulan di sini tulisannya apa ini? Berarti belum ngantuk ya. Umroh Wahidiyah. Kebetulan kemarin di tahun 2025, alhamdulillah Yayasan Perjuangan Wahidiyah mengadakan Umroh Wahidiyah nderek beliau Kanjeng Rama Kiai Abdul Majid Al Fikri radhiyallahu an. Itu satu pesawat. Jadi satu rombongan, sejumlah tempat duduk di satu pesawat itu dipenuhi dengan pengamal sholat Wahidiyah. Ya, semoga nanti kalian sampean semua dapat bagian dalam memperjuangkan Wahidiyah melalui umroh dan lain sebagainya. Jadi kenapa produk ini saya tunjukkan? Inilah wujud daripada badan usaha milik Perjuangan Wahidiyah. Di mana badan di dalam usahanya baik sekarang ataupun nanti ini kita mengakomodir segala kelebihan pengamal dalam bidang produksi yang bisa kita warnai dengan warna Wahidiyah. Ya. Jadi selanjutnya ini dulu dalam rangka umroh Wahidiyah, badan usaha memprakarsai untuk memproduksi seluruh kebutuhan di dalam pelaksanakan umroh. Salah satunya adalah tas, ada koper, ada tas paspor. Tas paspornya ini, tas kopernya untuk perlengkapan selama di sana dan sampai batiknya dan keseluruhan ini dicukupi atau disponsori atau yang menyediakan ini dari badan usaha milik Perjuangan Wahidiyah dan bekerja sama dengan
kabupaten-kabupaten atau wilayah lain yang di sana ada pengamal yang mempunyai usaha yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan Wahidiyah. Kalau materi tentang koperasi sudah? Tentang koperasi sudah? Belum? Koperasi Wahidiyah belum ya? Belum. Nah, nanti ini kalau saya uraikan lebih jauh, badan usaha ini sangat eratnya dengan koperasi Wahidiyah. Sangat erat hubungannya dengan koperasi Wahidiyah karena di dalam koperasi Wahidiyah ini mengakomodir atau mengumpulkan modal dengan para pengamal hingga tercipta nanti kalau sudah terkumpul satu modal tertentu, maka dari situ bisa bekerja sama dengan badan usaha milik Perjuangan Wahidiyah untuk mengembangkan dana atau modal yang terkumpul. Ya. Ini tentang badan usaha milik Perjuangan Wahidiyah. Mungkin sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan, silahkan. Ya, silahkan. Berdiri Mas, berdiri saja. Itu Mas Zainal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan yang lain sebentar. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gali Khairul Nizam, asal dari Bogor, kelas 2 SMA. Saya mau bertanya Pak, apakah buruk itu masih aktif di kalangan pengamal, dan jika aktif, mengapa jarang sekali yang menggunakan buruk tersebut? Pertanyaan kedua, orang tua saya juga kan menjadi bagian buruk ya Pak. Ya seperti mengojek. Nah itu jarang sekali yang mengorder orang tua saya itu. Pertanyaannya, apakah buruk sudah terkenal di masyarakat? Dan jika belum, bagaimana caranya agar masyarakat tahu kalau ada buruk, Pak? Terima kasih. Terima kasih. Ya, tadi dengan Mas siapa? Mas siapa? Coba. Gali. Mas Gali. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saidah Fafirulallah dari kelas 9 SMP. Jadi saya ingin bertanya, kan kita bisa bikin, jadinya di Wahidiyah ini kan bisa bikin perusahaan. Nah jadi kalau misalkan dari daerah itu bikin perusahaan sendiri itu bisa nggak? Maksudnya nggak ngikutin pusat gitu, bisa nggak? Kan jadi di Wahidiyah itu kan ada ini namanya badan usaha perjuangan. Nah buat di daerah itu bisa nggak bikin perjuangan sendiri tanpa ngikutin pusat? Oh ya, oke. Terima kasih. Sudah? Ya udah. Ya, terima kasih. Ya, menanggapi pertanyaan sebelum saya masuk ke materi tentang transportasi buruk, ya, dari Mas Galih dari Bogor ini ya.
Mohon maaf, ini pertanyaannya sangat bagus, Mas, ya. Mengenai buruk, apakah buruk itu masih aktif? Ya. Mungkin ada yang tahu atau yang masih pakai aplikasi buruk, mungkin. Sebelumnya mungkin saya gambarkan sedikit. Buruk yang dimaksud Mas Galih mungkin buruk online. Ya. Buruk online sampai sekarang menurut laporan itu yang paling aktif ada di Malang saat ini. Malang. Terus mengenai kenapa orang-orang tidak mau memakai produk buruk, padahal pengamal sekian banyak, mungkin semacam itu. Alasan yang bisa kami sampaikan dalam hal ini para pengamal kurang begitu mendapatkan informasi. Sesungguhnya kalau dengan semua yang di sini memakai aplikasi buruk, insya Allah ya buruk itu sendiri akan besar. Namun karena informasi yang didapatkan masih terlalu sedikit hingga pengamal sendiri kurang memakai aplikasi tersebut. Di samping komunikasi tentang bagaimana kita membangun satu kebersamaan itu kurang tersampaikan. Mohon maaf, mungkin saya mewakili Mas Galih, kenapa buruk kurang begitu dikenal secara umum. Satu sisi ya kita ingin segera perjuangan itu tentang segera meningkat. Kita sendiri kalau perlu secara pribadi ingin segera sadar, yang namanya kesadaran itu yang ingin dirasakan seperti apa. Tapi kita juga harus menikmati proses, ya Mas. Kita harus menikmati proses. Maka terus mengenai yang selanjutnya tadi, bagaimana cara masyarakat tahu bahwasanya di perjuangan ada aplikasi buruk atau buruk itu sendiri? Ini pertanyaan yang harus dijawab melalui tindakan ya. Semuanya punya gadget, punya ya. Ada nggak aplikasi buruk di gadget sampean? Kalau belum ada, saya sarankan, mohon maaf perlu saya sampaikan di sini. Pada waktu itu semua orang yang sawan ke pangkuan beliau Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Latif Masjid Qaddasallahu sirah radhiyallahu an, itu wajib punya aplikasi buruk. Wajib punya aplikasi buruk. Kenapa? Siapa yang akan membangun perjuangan? Siapa yang akan membangun perjuangan kalau bukan kita? Ya. Ya sampean semua, saya, sampean yang ada di sini semua. Sementara ini yang dibangun adalah moralitas. Nun sewu, semuanya juga tahu bahwasanya kita bersama-sama di sini membangun. Namun saya harapkan kita sejalan. Artinya kita sama-sama menyadari kalau sampean sendiri nggak mau meningkat, perjuangan ini kapan bisa menguasai keadaan. Ya mohon maaf. Terus kira-kira Mas Galih masih sudah? Terima kasih Mas Galih. Tepuk tangan untuk Mas Galih ya. Terima kasih. Selanjutnya tadi ada Sayyidah Fafiru Ilallah. Ya, dari Mbak Sayyidah Fafiru Ilallah ini kelas berapa Mas? Kelas 9, masih kelas 9 SMP ya. Ini tentang berhubungan dengan materi yang saya sampaikan, apakah BUMW
Ini yang coba menjawab nanti saya beri hadiah wis. Apakah BUMW itu harus berhubungan dengan pusat? Silahkan yang coba untuk menjawab. Diwa jawab Diwa. Atau siapa yang Iva? Ya. Perhatikan. Semuanya perhatikan. Enggak, saya lanjut enggak diam. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin harus kita jawab. Termasuk pertanyaan kita sendiri terhadap diri kita sendiri. Ya. Dan apabila ada pertanyaan dan kita tahu jawabannya dan kita tidak ungkapkan, maka alasan yang sering digunakan adalah masalahnya malu, ya Dewa. Masalahnya cuma malu, padahal malu itu sendiri bukan sebuah material yang harus kita takuti. Justru malu itu harus kita lawan. Karena sebanyak apapun kemampuan kita, kalau kita masih merasa malu dengan kondisi kita, maka tidak akan berkembang. Ya, kembali kepada pertanyaan, saya lanjutkan. Untuk BUMW apa harus bersama dengan BUMW pusat? Jawabannya secara langsung tidak secara langsung. Seperti halnya ini tadi saya contohkan tas ini. Tas ini diproduksi oleh perusahaan yang ada di Kabupaten Kebumen. Yang memproduksi perusahaan Wahidiyah yang ada di Kebumen. Jadi mohon maaf, mungkin setelah pulang nanti, yang pulang ini masih banyak ladang perjuangan yang sampean garap, termasuk bidang usaha. Salah satunya contoh ini, tas ini dari Kabupaten Kebumen. Jadi secara tidak langsung berhubungan dengan pusat. Artinya pusat cukup dikasih tahu, diberitahu bahwasanya kami memproduksi tas dengan logo Fafiru Ilallah dengan tulisan seperti ini. Ya, bisa difahami yang lain? Insya Allah bisa ya. Jadi nanti perusahaan terserah sampean setelah pulang. Kamu membuat perusahaan Wahidiyah seperti apa silahkan. Namun tetap dikoordinasikan dengan BUMW pusat. Ya. Terima kasih. Saya kira cukup untuk pertanyaan bidang BUMW. Lanjutnya tentang transportasi buruk. Ini tadi alhamdulillah dari Mas Galih. Mas Galih sudah memberi gambaran singkat tentang buruk yang online. Dan insya Allah selain buruk online, badan usaha juga mempunyai buruk offline. Buruk, perusahaan buruk juga, tapi offline. Seperti kalian dari yang SMP kemarin kemana? Camping ke daerah Blitar di mana? Loji, insya Allah lah. Ke tempat camping tersebut perusahaan buruk offline, perusahaan buruk ini menyediakan kendaraan untuk akomodasi berangkat dan pulang ke tempat camping itu, ke loji itu. Jadi diakomodir oleh perusahaan. Kebutuhan sekolah ini diakomodir oleh perusahaan Wahidiyah. Gambarannya nanti apabila sampean sudah ada di rumah berjuang, mungkin bisa mengakomodir rombongan mujahadah nisfusana, rombongan mujahadah rubusana itu diakomodir sendiri oleh perusahaan
Wahidiyah. Ya, gambarannya seperti itu. Selanjutnya, buruk wahidiyah ini tugas pokoknya mengakomodir, merencanakan, ya sebagaimana perusahaan-perusahaan secara umum, mengakomodir, merencanakan, serta melayani kebutuhan-kebutuhan yang dipesan atau yang dibutuhkan oleh perjuangan wahidiyah di tingkatannya masing-masing. Ya, saya kira singkat saja mengenai transportasi buruk, gambaran umumnya sebagaimana teman-teman dari SMP Wahidiyah yang kemarin keluar membutuhkan kendaraan, kita transportasi perusahaan transportasi di Wahidiyah hadir untuk mencukupi atau melayani kebutuhan tersebut. Baik, yang terakhir saya lihat ini sudah ngatur. Sudah. Sudah capek ini. Ya, ditahan sebentar lagi. Ayo kita sama-sama konsentrasi. Saya lihat tadi semangatnya masih tinggi. Mari sekali lagi sedikit kita pelajari. Mari kita sowankan kebanggaan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghausiyat zaman radhiyallahu an. Al-Fatihah. Ya ayyuhal ghaus salamullah alaika rabbini biidznillah wa anzur ilayya sayyidi binadra musilati lil hadratil aliyah ya sayyidi ya ayyuhal ghaus ya sayyidi ya ayyuhal ghaus ya sayyidi ya rasul. Al-Fatihah. Kembali lagi, ini karena Badan Usaha Transportasi Buruk dan Bazar Ramadan, ini yang materi terakhir ini tentang Bazar Ramadan yang diprakarsai oleh Badan Usaha milik Perjuangan Wahidiyah. Bazar Ramadan, mohon maaf, ini saya sampaikan bukan berarti saya menceritakan dan tidak punya tujuan tertentu. Saya harapkan setelah sampean mendapatkan materi, ada gambaran sedikit bagaimana saya nanti mengelola perjuangan di daerah. Ada satu tolak ukur. Kalau di perjuangan di daerah mungkin bidang usahanya belum banyak yang terakomodir. Maka harapan ini ya semoga nanti setelah sampean mendapatkan sedikit pandangan tentang badan usaha, kita bisa meningkatkan bersama-sama bidang perjuangan baik secara kualitas ibadah hingga baik secara kualitas ibadahnya dan juga bagaimana menghadapi keadaan yang terjadi, bisa update. Setelahnya ini kalau Bazar Ramadan milik badan usaha milik Perjuangan Wahidiyah, ini namanya ada yang bisa menyebutkan mungkin? Ya ada. Mas Ridwan mungkin. Bazar Ramadan kita kemarin namanya apa? Yang di rest area. Jajan Ramadan. Jajan Ramadan ini masuk ke tahun kedua.
Yang Bazar Ramadan yang dimaksudkan dalam materi kali ini adalah jajan Ramadan yang kita laksanakan di rest area 717. Di sana kemarin kita berjalan selama 1 minggu atau 7 hari. Ya alhamdulillah bisa terlaksana. Ya walaupun kalau saya menunggu di sana, yang saya tunggu yang cowok-cowok kurang aja. Ada beberapa anak cowok yang datang ke sana. Saya tanya, loh kenapa sampean kok teman-teman sampean nggak ke sini? Jawabannya katanya malu Pak, malu nggak ke pengen menyemarakkan tapi merasa malu karena mungkin ya perbedaan gender gitu. Perbedaan kalau yang rata-rata yang datang ya alhamdulillah yang cewek ya saya sampaikan terima kasih kepada para santriwan santriwati yang telah ikut menyemarakkan acara jajan Ramadan kemarin. Alhamdulillah jazakumullah khairati wa sa'adatid dunya wal akhirah. Dan harapan saya ke depan dengan adanya kegiatan yang disponsori oleh pengamal sholat wahidiyah, sampean semuanya yang disponsori oleh perjuangan wahidiyah, sampean semuanya ikut menyemarakkan dengan fungsi apapun yang yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Jajan Ramadan atau bazar kemarin itu adalah tahun kedua. Yang tahun pertama di depan gedung SMP. Ini terjadi di tahun 2025 pada tahun kemarin. Ya alhamdulillah diikuti dari 10 peserta. Dan yang tahun ini insya Allah ada sekitar 17 peserta. Yang kita akan berusaha untuk mengembangkan lagi ke depannya hingga kita bisa menciptakan nuansa wahidiyah dalam kehidupan masyarakat. Demikian kira-kira hal-hal yang perlu saya sampaikan. Mungkin saya berikan waktu untuk pertanyaan. Pertanyaan bisa dibantu Mas Jainal. Yuk monggo tanya, masih ada waktu tanya jawab. Kalau nggak ada yang tanya, saya yang tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain sebentar, jangan dimulai dulu kalau yang lain belum. Saya nggak dengar. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilma Syarif Latifah dari Asrama Al Barokah kelas 11 SMA. Izin bertanya Pak, kenapa kamar kulon dijual saat Kubro Muharram saja? Jika penjualannya hanya di Kubro Muharram, banyak yang pengamal yang ingin beli tapi lebih sering kehabisan. Terima kasih. Sudah Mbak Latifah. Sudah, alhamdulillah. Mungkin yang lain silahkan. Yang lain, monggo. Mungkin dari Uniwa kalau ada.
SMA ini rata-rata SMA tadi. Ini yang masih ya. Ini Assalamualaikum jauh loh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kesempatan nanyanya. Saya mau nanya Pak. Namanya dulu. Tadi jenengan Nama dulu. Namanya siapa? saya Muhammad Arif Tri Haryanto ingin bertanya. Apa sih? Idih, ngaji. Dari mana? Saya dari Pontianak. Pontianak. Saya ingin bertanya Pak, tadi jenengan bilang buruk permasalahannya terletak pada kurangnya informasi yang diberikan kepada para pengamal sehingga jarang dipakai oleh para pengamal. Tapi sebenarnya menurut saya letak masalah utama alasan buruk jarang dipakai itu karena kurangnya SDM atau pekerja buruk. Jadi tidak ada yang kerja di buruk itu, makanya nggak kepakai. Nah, jadi sebentar. Jadi ya, jadi gimana caranya mengatasi agar buruk memiliki banyak pekerja sehingga laku di kalangan masyarakat, terutama kalangan pengamal wahidiyah. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Arif ya tentang buruk online. Mungkin ada lagi, silahkan. Ini dari SMP ada, SMA ada, mungkin dari wah ini yang ini dari Uniwa ini. Perkenalkan diri Mas, agak maju. Loh. Ini biar semuanya tahu ini loh. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafin Al Fikri. Saya dari Samarinda dan saya Muhammad siapa? Muhammad. Nama saya Muhammad Dafin Al Fikri. Saya dari Kota Samarinda dan saya merupakan mahasiswa semester 2 Universitas Wahidiyah. Izin bertanya Pak, tadi kan Bapak sempat menjelaskan mengenai bazar Ramadan ya Pak. Kalau boleh tahu kira-kira apa yang melatar belakangi BUMPW ini mengadakan event bazar Ramadan? Apa yang menjadi latar belakang? Nah, kira-kira Bisa. Bisa. Oke. Kemudian kira-kira apa sih apa yang kira-kira event apa yang akan dilaksanakan atau yang akan di Loh, kok malah entek? Oh ini nih, udah. Kira-kira event apa lagi yang akan diadakan oleh BUMPW ke depannya selain bazar Ramadan? Oke. Sekian dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin saya jawab perlahan. Mulai dari yang Mbak Latifah kelas 11 SMA Waidiyah. Pertanyaannya bagus menurut saya. Pertanyaannya aktual. Pertanyaannya aktual gitu. Sesuai dengan kondisi yang dialami mengenai kamar kulon. Kamar kulon kenapa hanya bulan Muharram saja adanya gitu kan. Kenapa tidak di bulan-bulan yang lain? Ya, pada dasarnya kami dari Badan Usaha Milik Perjuangan Waidiyah ini adalah mitra dari Kamar Kulon. Mungkin saya tidak kompeten dalam menjawab pertanyaan tersebut, tapi saya coba menyampaikan. Jadi kenapa di bulan Muharram saja? Karena di bulan Muharram
itu ada kegiatan di dalam Mujahadah Kubro yang namanya Expo Wahidiyah. Expo Wahidiyah itu tempatnya kita berkumpul, berkomunikasi dan menawarkan produk-produk pengamal. Nah, di sini Kamar Kulon adalah satu wajah yang diprakarsai oleh anak pondok Kedunglo, bahwasanya kreativitas itu tanpa batas. Ya, kreativitas itu tanpa batas. Mengenai kenapa dijual adanya bulan Muharram, karena di bulan Muharram ada expo. Kalau nanti ke depan misalkan nuwun sewu, kalau Kamar Kulon punya outlet sendiri, maka insya Allah ya nanti tiap hari ada, setiap hari ada. Namun saat ini hanya ketika ada expo yang mungkin di event Mujahadah Kubro sekalian, hingga pengamal-pengamal yang dari daerah lain juga ikut merasakan bisa menikmati adanya Kamar Kulon itu sendiri. Karena Kamar Kulon itu simbol bagaimana kita itu jangan terkungkung dengan apa yang ada. Sampean semuanya punya peluang untuk menciptakan sesuatu. Mohon maaf, mungkin kalau digambarkan di luar sana, orang-orang yang belum mengenal sholat wahidiyah itu bisa berubah dari yang nun sewunya kurang baik menjadi sangat baik secara moralitas. Itu gara-gara mujahadah apa? Mujahadah 40 hari. Apalagi kalau sampean, mohon maaf, sampean setiap hari mujahadah. Jadi logikanya sampean harusnya moralitasnya itu sangat tinggi. Nah, seperti itu. Kembali kepada pertanyaan, mengapa Kamar Kulon tadi cuman di waktu Muharram saja? Mungkin jawabannya itu ya Mbak Latifah. Mungkin ada sanggahan dari Mbak Latifahnya, mana tadi? Cukup? Cukup ya, alhamdulillah, terima kasih. Yang kedua dari Mas Muhammad Arif Tri Haryanto. Ya, bagus Mas. Ya, saya mungkin terima kasih masukan Mas Arif tentang buruk ini, pelaku di dalamnya mungkin kurang profesional gitu ya. Singkatnya seperti itu. Ya, kami mengakui hal ini, namun kita tetap berusaha Mas Arif. Bagaimanapun, karena di dalam perjalanan itu tidak selamanya akan baik, jalannya pasti ada gembronjalnya istilahnya. Ya mungkin saat-saat ini buruk masih dalam kondisi neng dalan sing gembronjal gitu. Istilah saya seperti itu. Jadi tapi kami akan berusaha untuk lebih baik lagi. Ya insya Allah sembari sampai nanti semua di rumah juga ikut menyiarkan adanya Burok Wahidiyah, adanya aplikasi Burok, adanya Burok Wahidiyah offline. Kami berusaha semuanya bisa minimal tersampaikan atau pernah mendengarkan atau tahu tentang keberadaan Burok itu sendiri. Gitu ya Mas ya. Mas Arif, terima kasih atas pertanyaannya, bagus sekali. Ini yang terakhir, Mas Arif sudah cukup ya? Mengingat waktu, teman-temannya juga kayaknya menikmati ngantuknya sudah. Ya insya Allah sebentar lagi. Ini yang terakhir, Mas Abdillah dari Samarinda. Tadi di luar sana ya. Ya terima kasih untuk pertanyaannya. Ini latar belakang Bazar Ramadan. Pada prinsipnya kami juga ingin dari badan usaha ingin mengakomodir pengamal-pengamal sholat wahidiyah yang berdagang agar bisa lebih terkumpul dalam satu wadah, bisa berkomunikasi dan bisa
mendapatkan keuntungan di pelaksanaan bulan Ramadan, apalagi yang di area pondok pesantren Kedunglo ini semuanya juga pengamalnya dalam artian anak pondoknya ini lebih dari sekian ratus, hingga kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan melalui transaksi secara internal dari pengamal kepada pengamal itu sangat terbuka lebar. Itu latar belakang pengadaan Bazar Ramadan. Terus mengenai event BUMW selanjutnya, mungkin yang paling umum yang kita pakai sementara ini masih Bazar Ramadan. Mungkin dari Mas Abdillah sendiri atau dari teman-teman peserta asrama Ramadan ini memberi masukan kepada kami, mungkin event-event selain Bazar Ramadan apa, kami juga akan menerima. Insya Allah seperti itu. Saya kira cukup, boleh Mas? Saya kira cukup dari saya mengenai materi Badan Usaha Milik Perjuangan Wahidiyah, transportasi buruk serta Bazar Ramadan. Sebentar. Semoga apa yang kita peroleh pada malam hari ini benar-benar dibarengi dengan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala, syafaat tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barokah nadrah beliau wausiada zaman, serta jangkungan doa restu beliau Kanjeng Rama Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu an. Mari yang terakhir. Mari yang terakhir semuanya saja saya ajak untuk meluangkan waktu, saya konsentrasi, pasrah ke pangkuan beliau. Mohon agar apa yang kita pahami betul-betul dibarengi taufik hidayah. Dan semuanya untuk semuanya saja, mari kita semangat untuk bermujahadah, meningkatkan mujahadah-mujahadahnya hingga kita bisa lebih baik dari aspek adabnya, moralnya, dan kesemuanya. Dengan niat lillah billah li rasul birasul bilwas al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya syafi'al khalqis salatu wassalam alaika nurul kihadiyal anam wa aslahu wa rugahu atrikni faqad dalam ta'bata wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu sa'asan hadi ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal salamullah alaika rabbini bi'idhnillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilati lil hadratil aliyah ya sayyidi ya ayyuhal ghaus ya sayyidi ya ayyuhal ya sayyidi ya ayyuhal ghaus ya al-fatihah. Amin. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Dari kami segala salah mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah, wa min rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah, wa minal ghaus hadaz zaman nadrah wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.